Gini, Oh. BTW tuh iPhone berapa ya? Oke. Sorry banget 15 kalau Iri bilang. Gitu. Ya, minimal mandi lah ya gitu. Auranya maghrib banget ya kak. Gitu. Minimal treatment gitu. Minimal sebelum nge-review pakai sunscreen. Oh, Ya, iya, sunscreen, iya, ya penting sih itu. Iya, iya. Tapi tuh ya itu tadi yang aku cerita waktu pas awal-awal tuh kan aku story makanan ya, terus banyak yang ada yang ngebully juga di Ah, sekolah. bulinya gimana Gini, nih? aduh makanan aja kok di story alay banget. Nah sekarang buktinya apa, malah aku yang di endorse makanan gitu. Oh, Oke. iya. Emang aku aja yang punya. Emang kenapa masalah buat lo kalau Iri bilang bos, kalau Iri bilang nah iya, itu. Halo guys, kembali lagi ke OPS TV. Nah, kali ini mungkin teman-teman bingung ya kenapa aku yang opening ya. Karena memang sekarang OPS TV kerjasama dengan collabs dengan Creative in Indonesia. Dan juga pas banget dengan kolaborasi ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Ini adalah salah satu influencer juga, content creator juga yang pernah viral di zamannya. Nah, sekarang juga tetap viral sih. Nah, dengan kata khas-khas mereka, kata khas dia ya. Ini pastinya kita akan nanya lebih lanjut lagi. Sebelumnya aku mau kenalin dulu dari OPS TV. Silakan Mas Dio. Oke. Kalian pasti tanya-tanya kenapa ada Mas Sam ini. Dia berbeda kata. Oke Mas, kita kedatangan tamu katanya yang viral pada zamannya. Iya benar pada zamannya. Padahal sekarang juga mulai bagus lagi. Oh, mulai bagus lagi. Iya. Oke. Emang bagusnya apa sih Mas? Nah ini nanti kita bahas lebih tuntas Oke. lagi. Kita kenalin Norman Iskandar. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya Norman? Aku baik sih, lumayan lah. Kita manggilnya Norman atau gimana? Norman juga boleh sih. Iya. Atau man. Beda dong. Oke. Gimana kabarnya, sehat ya? Aku baik-baik aja sih sejauh Alhamdulillah. ini. Ya Oke, kan. oke. Oke. Gimana aktivitas sehari-hari? Aktivitasku sekarang kuliah. Kuliah. Yes, Oke. benar banget. Oke. Sebelum melangkah lebih jauh Mas. Oke, boleh. Norman Iskandar tadi ya. Iya, benar Itu banget. nama panggung apa nama asli? Ah, itu. Itu nama asli. Oh, nama asli. Nama asli. Di IG pun berarti yang dicantumkan nama aslinya. Iya nama asli. Cuman ada yang beberapa yang di TikTok itu aku pakainya bukan Denis Sopo Jarwo. Oh. Soalnya karena banyak yang bilang aku tuh mirip Denis yang Adit Sopo Jarwo gitu. Oh Iya betul. Yang di animasi itu ya? Iya Iya betul. betul. Ya nanti kita tunjukin di sini nih. Iya. Oh iya benar. Kalau tadi kan nama Norman Iskandar. Ya, Mas. benar. Apa nggak kepengin buat nama panggung Iya, seperti benar. selebgram yang lainnya? Gitu? Benar. Kalau aku sih menurutku kayak nggak perlu nama panggung sih, soalnya itu juga termasuk Norman itu udah bagus sih. Oh Norman. Karena ada yang bilang Norman Kamaru gitu. Oh iya betul. Itu sih. Betul. Jadi udah bagus lah ya. Ngapain dikasih nama panggung gitu? Iya, betul. Benar. Oke. Nah sekarang apa tadi kuliah? Kuliah di mana kalau boleh tahu? Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oh ya Surabaya ya. Oke. benar. Berarti jauh-jauh ya dari Surabaya ya? Iya. Tapi rumahku di Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Ah. Oke. Bagus lah. Jurusannya apa Mas? Kalau Aku boleh tahu. ngambil ilmu komunikasi. Ilmu Komunikasi. Semester? Baru semester 3. Oh, masih baru ya berarti? Cuman aku gap year sih. Masih baru. Iya. Masih tetap semester 3 lah. Benar banget. Kenapa ambil jurusan ilmu Nah, komunikasi? Karena aku suka dari ilmu komunikasi itu menyesuaikan passion aku juga. Karena dari dulu aku itu waktu di SMK itu kan aku emang niatnya tuh mau ngambil multimedia. Terus karena berhubung N aku turun, jadi aku ngambil di perhotelan gitu. Oh, di perhotelan. Gitu. Karena aku mikir kan waktu itu gini, kayak misalnya nih, aduh kan aku pengen masuk multimedia tapi aku pengennya di negeri. Terus habis gitu nggak lewat, terus aku mikir aduh kerja apa ya, yang bingung juga nih. Terus akhirnya aku mikir-mikir kayak perhotelan sih cocok gitu. Ya udah akhirnya nyambung juga gitu.
Berarti udah sempat di perhotelan ya? Sempet. Hotel Ayer ya? Yes, bener banget. Oke. Hotel di mana kalau boleh tahu? Aku dulu kalau magang itu di Sidoarjo, cuman Sidoarjo. kalau untuk kayak kerjaan itu di ya campur sih Sidoarjo, Surabaya gitu. Surabaya dan Sidoarjo ya. Oke. Oke. Terus Mas, sekarang kan dikenal dengan menjadi seorang konten kreator Mas. Konten kreator, benar. Awal mulanya kok kepikiran menjadi konten kreator itu apa? Nah, itu. Sebenarnya sih kalau konten kreator aku tuh suka ini loh. Jadi waktu di SMK itu aku kan suka ngikutin Aukarin lah ya. Oh. Nah, terus habis gitu Aukarin yang naik kuda. Iya. bener-bener. Bener kan? Iya, bener. Ya, Pas dia lagi viral pas zaman naik kuda itu nggak sih? Atau sebelumnya udah? Sebelumnya tuh udah viral waktu itu yang gara-gara dia nangis-nangis yang diputusin sama pacarnya tuh. Oh, You know nggak iya sih? ya. Nah itu aku tuh kan ngikutin Instagramnya kayak dia tuh sering-sering kayak pet promote di mana itu di story segala macam. Terus Iya, akhirnya iya. aku keikutan, tapi aku kayak makanan gitu loh, review makanan. Nah, terus habis gitu akhirnya di waktu 2020 tuh kan waktu udah lulus nih. Cuman aku kayak konten di TikTok gitu loh, biasa aja sih kayak joget-joget, cuman nggak FYP. Joget-joget. Iya, ini joget-joget saya- biasa gitulah. Di akhir sesi kita akan lihat Iya. joget-joget Norman. Soalnya saya penasaran ini. Bener sama. Katanya joget K-pop ya? Enggak, ya pokoknya dance di TikTok aja sih, tapi yang biasa, Yang yang kayak biasa. yang lagi viral aja. Yang gini-gini. Ya gitu-gitulah, gini-gini gitu. Waduh, oke. Terus habis gitu waktu di tahun 2022 itu aku pertama kali punya iPhone 7 Plus itu lagi dicas kayaknya. Oh. Ya, terus aku nggak kepikiran kalau misalnya bener-bener viralnya tuh gara-gara waktu aku tuh berantem sama orang. Adalah salah satu berantem. nah fake account. Nah, aku kira itu musuhku, ternyata bukan. Nah, setelah saya kan pakai fake account itu komen katanya iPhone 12 senggol. Nah, aku kan langsung kayak panas ya, saya yang ngikutin fake account tuh musuhku. Oh ya udah aku bales. Terus akhirnya tuh FYP, pertama itu FYP. FYP terus sampai bener-bener banyak yang komen. Aku sempat kena mental dong. Iya. Kena mental nih. Terus habis gitu ya udah aku private videonya. Terus habis itu aku mikir lagi, aku lihat komennya. Ini kayaknya kalau dibalesin pakai video TikTok seru ya, gitu kan, makin panas ya, orang-orang kesel. Oh ya udah, akhirnya aku langsung unprivate. Ya udah aku jawabin komentar-komentar. Iya, pakai video TikTok yang pokoknya bikin orang-orang kesel lah ya, sampai terbangun. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget. Oh enggak, belum. Oh, belum itu? Belum itu. Oh, katanya belum Ini, itu. Emang aku aja yang punya. Emang kenapa masalah buat lo? Kalau Irik bilang bos, kalau Irik bilang itu naik langsung 3,8 M dengan followers langsung 2000 itu dalam waktu sehari atau 2 hari aku lupa. Tepuk tangan. Wow. Gitu. 3,8 juta. 3,8 M. Terus habis gitu akun pertama itu kan ke band. Ke band. Biasalah report kan, yang namanya netizen kan ya. Terus Itu ini sampai ke band akunnya. iya 2 kali balik terus ke band hilang udah. Bahaya juga ya emang ya. Iya. Bahayanya viral kalau yang kontroversi. Iya. Iya benar, kontroversi. Banyak yang report. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bikin akun lagi terus dengan konten yang sama. Jadi kayak pokoknya bikin orang kesel lah. Terus habis gitu ada yang salah satu video yang stage yang HP ku apa iPhone ini. Nah itu kan ada ya, itu video aslinya. Ya udah aku stitch lagi baru yang BTW itu iPhone berapa ya. Nah itu langsung naik lagi kan sampai di reaction beberapa YouTuber juga ada. Itu berapa views ketika itu yang itu? Yang itu aku lupa berapa ya. Tapi lebih dari 3,8 atau? Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih Berarti banyak. yang viralnya itu yang akun kedua. Akun kedua itu sampai masuk ke akun-akun Ya, akun-akun meme lah ya. labelan segala Iya. macam sampai yang jual handphone tuh tahu nggak sih yang boleh sebut? Boleh. Ya PS Store. Oh iya. Jakarta Keras gitu. Pokoknya intinya konten akun-akun memean gitulah ya, Oh, iya. dagelan-dagelan gitu. Malah ada yang sampai diparodin yang lidahnya copot, yang pas melet itu ada lah. Oh iya. Kamu masih ada videonya? Yang mana itu? Yang paling viral banget itu? Yang paling viral banget ada disematin di TikTok aku. Oh, masih ada. Oke. Masih ada. Nanti kita tampilin videonya. Oke. Tampilinnya setelah ini. Nah, HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget. 7 Plus kalau Iri bilang. jadi teman-teman biar tahu juga Iya, mana yang betul. viral Iya, gitu ya. gitu.
Loh, berarti kalau misalnya disematin di TikTok berarti harusnya udah tahu dong views-nya berapa? Udah ada views-nya, udah tahu. Paling ada yang 13, ada yang 9 juta, terus ada yang macam-macam ya. Iya, macam-macam ada yang. Tapi paling banyak ya 13 juta itu ya. Iya, itu. Banyak sih. Cuman yang viralnya yang itu tadi yang HP ku apa, iPhone-nya itu. Iya. Dikiranya aku tuh flexing, padahal nggak maksud buat flexing ya, cuman karena aku iseng-iseng aja buat naikin akun itu sampai followers sekarang atau puluhan ribu. Iya. Ya, tapi jujur Mas, flexing itu kan pada zamannya ya ketika mungkin Indra Kents itu lagi ngehits. Ya. Nah, tapi sebelum Indra Kents ada, itu flexing dia itu salah satu yang flexing. Maksudnya flexing itu kan pesona aja ya, terserah dia mau beneran atau apa. enggak. Nah, itu yang penting kontennya itu flexing. Dan aku lihat dia itu aku juga agak kesel gitu. Ini pasti Iya sih. bener. Iya. Kakaknya nonton. Iya benar. Aku Iya. pernah Jadi- lewat di beranda aku lah. Ih, apaan sih? Coba teman-teman nonton nggak videonya si Norman ini. Jadi kita ngerasa kayak ini siapa sih kok sok-sokan ketika itu Iya. HP ku masih Android. Iya, Ya, iya. jadi apa namanya masih ini udah iPhone sok banget gitu. Tapi ketika itu iPhone berapa yang kamu sombongin itu? 7 Dan itu masih paling bagus ya? Aku waktu itu Masih inget nggak? lupa kayaknya. Kalau Soalnya aku nggak waktu salah itu, itu ada yang nyenggol pakai iPhone 12 kok sudah. Oh, gitu. Iya, kalau nggak salah ya. nggak tahu ya, aku lupa soalnya ya. Sebentar, sebelumnya itu kan kamu nyinggung orang pakai iPhone 6S. 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 Nah, kamu sombong jadi sombong terus karena kamu pakai iPhone 7 Plus. Nah. Nah, ketika itu 7 Plus Ada masih yang baru. nyombongi lagi. Ada yang Gitu. lebih nyoba, ada yang lebih nge-stitch lagi malah sampai yang 15, yang Iya. 13. Oh iya, nggak tahu tapi yang sombongin tadi itu nggak lucu. Ya, Jadi kayak ya, betul, cuman betul. bahwasanya itu cuman sombong kalau itu. Nah, tapi kalau yang ini yang Norman itu lucu karena sorry to say kelihatan nggak belum mandi gitu aja. Ya, banyak banget yang bilang aukanya maghrib ya gitu katanya. Dibilangnya auka maghrib Iya. gitu. Iya. Padahal aku mandi anjir. Iya, lucunya Sama di nggak sana. kuatnya itu sama pas menjulurkan lidah. Oh, iya, Itu iya. yang paling lucu menurut saya. Malah sampai yang lidahnya dicopot juga ada tuh. Masa? Iya, jadi pas melet itu langsung lidahnya copot, ada tuh. Kok bisa coba deh? Oh, ini lidah-lidah. Iya, diedit ada. Nggak tahu masih ada apa enggak sih. Atau ya orang kok suka banget nganiaya kayaknya ya. Iya. Oke Mas, sebelum melanjut kemana-mana Siap. ini saya penasaran. Benar. Bisa nggak diulangi kata-katanya? Iya. tadi? Iya. Akan Lihat ada kamera nih. kamera, lihat kamera. Iya. Mana nih bingung nih. Kamera ini, Oh, kamera yang ini. ini. Oh, dari tadi aku nolenya bingung kan. Ini. Ya. Yang ini. Gimana? Ya, 3 pakai iPhone biar kelihatan. Oh iya pakai iPhone. Ya. Yang pertama apa yang udah viral banget? Yang paling viral banget aja lah. Viral Iya. banget ya. Pakai iPhone, HP dong. Enggak, langsung gini. Oh. BTW tuh iPhone berapa ya? Oke. Sorry banget 15 kalau iri bilang. Gitu. Aduh, Mantap. Oke. Wah, the best ini. Lalu sekarang kan kalau tadi kan kesibukannya kuliah, Mas. Apa memang kesibukannya hanya kuliah? Apa ada kerjaan sampingan Ya. atau gimana? Aku sekarang kerja sampingan sih kayak konten kreator. Masnya konten ini sih lebih kayak promosi-promosi kayak review-review makanan. Karena kan aku juga banyak yang bilang ya kamu kayaknya cocoknya di kuliner aja, soalnya cocok karena apalagi kamu kan dengan badan postur tubuh yang gemuk ya, yang kayak kelihatannya suka makan. Jadi ya udah kayaknya aku berkecimpung di situ kuliner juga. Kuliner ya. Kuliner. Kulinernya daerah Sidoarjo, Surabaya. Iya, sama Malang sih. Oh, sama Malang. Pas lagi main-main juga ya. Iya, kok Malang mungkin aku kayak kalau lagi main, ya udahlah aku sekalian explore gitu. Benar. Oke, sih. mantap. Bagus sih. Terus ingat nggak yang di review pertama kali apa, Mas? Nah, itu. Yang review pertama kali itu apa ya? Oh, ini. Pertama kali tuh lapis kukus pahlawan Surabaya. Oh, iya saya Itu tahu, pertama saya kali itu tahu. dapat dari teman aku juga lah di kontak itu. Kurang konten kreatornya boleh dong gitu. Ya udah itu itu pertama kali barter. Lapis Surabaya. Ya? Lapis Surabaya. Oke, Lapis Surabaya boleh dipromosikan di podcast ini Iya, ya. Iya. Taruh di sini. Iya. Nanti kita taruh di sini Lapis gede gitu kukus ya. pahlawan Surabaya. Oke. Oke, sip. Itu pertama kali. Akhirnya terus-terusan menjadi konten kreator makanan. Iya. Kenapa review-review. yang dipilih itu makanan? Ya, Karena aku dulu tuh ya itu tadi yang aku cerita waktu pas awal-awal tuh kan aku story makanan ya, terus banyak yang ada yang ngebully juga di Nah, sekolah. bulinya gimana Gini,
aduh makanan aja kok di story alay banget. Nah sekarang buktinya apa, malah aku yang di endorse makanan gitu. Oh, Oke. ya. Tapi jujur deh Mas ya, netizen yang biasanya kalau komen-komen yang positif itu biasa aja. Tapi yang negatif itu kita membuat, wah aku harus buat konten lagi, gitu nggak sih? Bener banget sih. Ya, jadi mulai sekarang ngomen negatif. Ya, jangan dong nanti ini lagi dong. Buruk nanti personal brandingnya. Iya. Ya, minimal mandi lah ya gitu. Auranya maghrib banget ya kak gitu. Minimal treatment gitu. Minimal sebelum nge-review pakai sunscreen. Ya, sunscreen iya penting sih itu. Iya. Tapi katanya sekarang di endorse sama brand-brand treatment besar loh katanya. Ya nggak sih? Waduh. Wah. Makanya apa? Kelihatan wajah itu agak glowing gitu. Iya, Gara-gara bisa gara-gara aja deh PKS deh. Yang ngomongnya di sini nanti dibaliknya nggak tahu. itu gara-gara komenan netizen. Betul Nah, sekali. jadi terima kasih ya netizennya Norman. Berarti kalian harus hate comment di sini ya? Oh enggak gitu ya? Nggak gitu dong, jangan nanti jelek dong PS TV. Oke. Terus tadi kan memang ada di makanan Mas ya. Kenapa sih kok nggak ikut-ikutan kayak yang apa ya, buat komedi ala Ya. komedi sketsa? Soalnya kan FVP-nya pertama kan bisa Nah, bilang itu aku juga kita mikirnya kan itu. agak Bener. lucu gitu. Iya. Komedi, aku pengen sih sebenarnya, cuman kan bingung gitu loh dari mana, mau mulai dari mana, karena aku harus kayak tahu dulu. Misalnya nih, ada temen nih kayak ngajak, nah aku pernah juga bikin komedi itu yang waktu itu aku pakai wig adalah itu, cuman habis gitu karena ya pertemanan tuh setiap pertemanan ada masanya ya, jadi ya mungkin ada yang pecah masing-masing, entah itu crash out segala macem gitu. Iya. Tergantung, kalau ada yang ngajak ya aku bakal ini sih perkumpulannya dulu aja, kayak lingkungannya. Iya, Jadi iya, aku oke, nggak oke. harus paham dulu komedi itu gimana dan apa yang bisa bikin naik, karena kan kita itu juga kalau konten tuh harus menyesuaikan audiensnya atau pasarannya itu apa yang viral saat ini gitu. Iya, benar. Aku sebenarnya udah ada ini sih kepikiran, cuman belum terencana. Ngerti nggak sih? Jadi aku kayak masih planning lah. masih nge-planning dulu, karena aku ngebagusin personal branding dulu, karena aku Ngebagusin personal branding. iya juga kan termasuk kan, soalnya aku dikenalnya sebagai hujatan ya. Iya, hujatan. Nah aku kayak berpositif dulu gitu, kayak entah itu review apa gitu, bantu-bantu UMKM segala macem gitu. Karena kalau yang di makanan saat ini kan pasarannya orang tuh cari yang kuliner-kuliner UMKM. Ya, benar. Betul sekali. Nah orang kan ya mesti cari yang murah, yang banyak, terus juga cari yang terjangkau, yang apa ya, mestinya hemat di kantong, apalagi para mahasiswa ya kan, yang lagi ngekos itu kan. Murah, enak, dapat banyak. Nah, ya itu. Biasanya yang dicari memang itu. Bener kan? Betul. Oke. Berarti Untuk gimana ya? Bisa dibilang respon keluarga itu ya, gimana? Respon keluarga sih malah support sih. support untuk Kan, iri bilang bos gitu ya. Nah, awalnya tuh gini loh. Awalnya tuh kan dulu tuh aku sempat dibully ya, karena dengan sikapku yang Dibully sama keluarga. enggak, ya pernah enggak bukan dibully sih, lebih tepatnya kayak katanya yang feminim gini-gini segala macam. Nah, cuman kayak karena keluarga banyak yang nerima ya, karena aku tuh udah konten kreator, ya udah fine-fine aja. Yang penting apapun yang kamu lakukan ya yang penting berpenghasilan. Gitu sih. Oke, sip. Ngomongin tentang cowok feminim. Nah, mungkin kan teman-teman tahu ya, Norman ini mungkin pesona, atau kita nggak tahu juga ya, dia ini mungkin cowok ke feminim kayak gitu. Nah, sebenarnya aku mau nanya, Norman ini mungkin pesona aja atau mungkin dikenal seperti itu atau gimana? Mungkin dikenal seperti itu ya. Oh, seperti Iya, itu iya. juga. Jadi kayaknya oh ini kayak ini ya gitu. Iya. Cuman aku karena dulu itu sebelum aku itu kan aku belum bisa nerima, karena aku pernah dibully yang secara real life sebelum viral, adalah yang bilang, malah sempat ditanya kayak, kamu itu suka cewek apa cowok, kan aneh gitu loh. Iya, benar. Terus akhirnya aku berteman dengan sesama yang you know lah ya. Nah, aku akhirnya berteman dengan secara itu, aku kayak udah mulai menerima diriku gitu. Jadi walaupun aku dikatain apapun ABCD, Udah. itu boti atau segala macam terbaik, bodo amat ya, karena temanku
di sekelilingku kayak gitu semua. Jadi menurut aku ya udah aku nerima aja. Yang penting aku selagi aku nggak makan duit dari kalian apa enggak. Iya, yang penting kita tahu diri kita sendiri gitu. Iya, Itu yang benar. penting. Oke. Berarti bagus nih maksudnya Norman tahu di sini. Dan juga apa namanya mungkin kembali lagi ke yang apa tadi buat konten tadi kan Norman itu kan lebih suka untuk nyinyir lah, let's say kayak gitu ya, let's say nyinyir dan juga mungkin flexing. Nah mungkin juga konten-kontennya Norman yang makan-makan itu juga bisa flexing. Kalau nggak salah juga flexing kan tetap. Walaupun ya makan pecel aja dia flexing gitu. Jadi kayak halo guys pagi-pagi aku makan pecel, kalian pasti nggak makan ya? Waduh itu lebih gelap ya. Enggak gitu. Enggak, gimana? Ini loh. Misalnya aku lagi makan ya. Oke. Lagi story gini. Iya. Guys, jadi aku tuh hari ini lagi makan pecel. Ya biasa ya, pecel orang kaya gitu kan. Kalau Iri bilang bos, kalau Iri bilang gitu, aku mesti gitu. Itu langsung views-nya gila-gilaan di IG malam sekarang. Iya. Ya story kayak gitu, dibikin kayak story tapi aku up-nya langsung di feeds, di reels, di TikTok. Ya benar-benar. Dan itu menurutku personal brandingnya masih tetap dapat dan makanannya juga dapat. Nah pas banget juga di kreatifin kita juga ngebantu kayak gitu untuk personal branding dan branding usaha mereka. Jadi biar apa tetap teman-teman itu kalau misalnya tetap jadi diri mereka sendiri walaupun nanti berubah gitu. Kayak Norman jadi misalnya tetap makanan gitu ya, tetap makanan. Berpindah makanan tapi tetap ada bumbu-bumbu flexingnya atau bumbu-bumbu Iri bilang itu bagus daripada langsung kayak udah makanan tanpa ada kata-kata khas dari si Norman. Soalnya Iri bilang bos ini kayaknya udah, tapi bentar kata aku juga masih jadi kepikiran Iri bilang bos itu kamu dapat dari mana atau kayaknya sebelumnya ada orang yang make atau kamu langsung? Aku waktu pas viral itu ya, itu nggak tahu, spontan aja. Spontan ya. Iya, jadi orang-orang tuh pakai banyak yang komen pakai ya udahlah aku ikut-ikutan WRRI gitu kan kalau biasa. Iya. Iri. Coba ayo Mas. Iri bilang bos gitu. Iri bilang bos. Jadi R-nya double gitu. Iri bilang bos. Iya. Jadi ya udah aku akhirnya dari komentar itu ya udahlah aku jadiin hashtag gitu. Iya. Ya udah jadi orang kan kalau biasanya kan kalau Iri bilang bos kan nggak banyak ya. Nah, aku pakai yang bener-bener sesuai aku kan agak pelat dikit lah gitu. Gak bisa ngomong R jadi kayak Iri gitu. Itu masih bisa. Timbang saya nggak bisa. Masa sih? Iya, jadi kalau udah sampai punya hashtag sendiri gitu. Konten kreator yang punya hashtag sendiri. Salah satunya Mas. Iri gitu. Oke. Bener banget. Oke, kita kembali lagi sedikit Boleh. ke belakang tadi. Ke belakang. Ke belakang mana? Ya. Tadi kan katanya kuliah, Ya. sama orang tua juga disupport. Ya, Apakah orang tua juga tidak? Maksudnya itu fokus kuliah dulu lah, jangan konten-konten. Nanti tugasnya ke lapangan, benar. bingung gitu. Enggak sih, soalnya kuliah tuh emang kemauanku sendiri karena juga orang tua aku ya nyupport ya. Terus sebenarnya kan waktu itu kan pengen kuliah tapi aku nggak mau yang deket Sidoarjo, aku maunya yang kayak jauh-jauh. Sebenarnya aku sempet rencana mau ke Malang ya, cuman orang tua aku tuh nggak tahu ya, kalau orang tua mungkin mikirnya udah negatif gitu kan, karena Malang tuh kan you know lah ya. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin orang tua pikirannya negatif tapi nyampeinnya positif. Jadi gini, jangan nanti kalau misalnya kamu di Malang nanti siapa yang nemenin mama, siapa yang nemenin. Mungkin ngomongnya gitu. Terus ya udah akhirnya ya udahlah Surabaya aja. Surabaya menurutku jauh tapi masih bisa dijangkau ke rumah gitu loh. Benar. Berapa jam dari kampus ke rumah? Mungkin sejaman ya, tergantung juga. Kalau emang bener nggak macet paling 45 menitan lah. 45 menitan lah. Iya, oke. Itu. Masih oke lah ya, berarti 1 jaman ya. Iya. Ya memang macetnya itulah yang bikin. Macetnya apalagi area Aloha. Aloha ya. Bundaran Aloha itu udah jadi belum sih? Loh udah jadi flyover kan sekarang. Udah. Cuman tetap macet. Masih tetap macet tapi nggak yang macet banget kayak waktu itu. Yang zaman dulu ya. Zaman dulu tuh macetnya kayak sampai gak bisa gerak itu, aduh kayak bawahnya stres, kayak pengen ayo dong cepet nyampe gitu kan. Sama ini perempatan apa yang di Sidoarjo? Perempatan Gedangan. Nah, itu biasanya tempatnya memang di situ. Kan itu kan soalnya campur sama ini jual apa bandara kan. Iya. Gitu. Sama orang pulang kerja gitu. Kan kalau kayak tapi kalau hari Kamis, pokoknya Kamis, Jumat, Sabtu itu pokoknya sampai Kamis sampai Minggu itu wis nggak seberapa macet. Karena ya itu kan
pasti yang macet ya paling yang area-area kayak kalau orang liburan gitu. Cuman kalau hari-hari Senin sampai Rabu itu wah itu rame banget, apalagi kalau sekolah aduh udah kayak nggak bisa jalan. Benar sumpah. Kayak harus benar-benar bangun pagi sih. Oke. Terus Mas, saya penasaran tadi kan sama apalagi dengan konten FYP-nya yang banyak di hate comment Iya, tadi. benar. Selain Selain yang itu itu ya. gimana sih? Maksudnya kan nggak semua orang itu bisa menerima hate comment. Benar. Nah, seorang Norman ini gimana cara menanggapinya hate comment itu? Aku tak kalau head comment sih aku nggak mikirin ya, soalnya ya tau lah ya resiko, terus juga apalagi kan dunia entertainment tuh jangan sampai masuk ke bawah hati. Aku pernah lihat di salah satu, tahu nggak sih yang talk show-nya hitam putih yang Deddy Corbuzier yang ngundang Princess Syahrini. Itu kan Princess Syahrini kan juga sama dibikin meme-memean yang dia itu maju mundur cantik ya. Iya, yang sampai di lapor itu. Terus itu aku makanya aku terapin dari situ kayak kalau misalnya di entertainment tuh jangan sampai bawa ke hati gitu. Nah, aku dari situ kayak prinsipnya di situ. Berarti mulai pertama kali FYP memang sudah nggak digubris? Digubris maksudnya gimana? Nggak dipikirin gitu? Aku nggak kepikiran, karena tuh bikin konten spontan terus ya viral-viral aja, nggak ada kepikiran kayak wah ini bakal viral, enggak, ya wis kayak konten biasa gitu. Berarti maksudnya hate comment udah biasa lah ya. Iya, gitu ya. soalnya aku dulu juga pernah, jadi makanya kan aku nanggepinnya biasa aja. Kalian tuh nanti lebih keras secara langsung daripada hate comment. Hate comment kan emang kotik apa sih? Iya. Ting lah, wah. Benar. Itu. Udah menerima lah gitu. Iya. Jadi dan menurutku ini salah satu paling bagus karena memang hate comment itu pasti ada. Walaupun ya jangankan Norman yang udah jelas-jelas di hate ya. Kucing di YouTube itu ada yang unlike loh. Ada yang dislike. Ya. Kucing padahal. Nah, padahal kucing salah apa gitu loh. Video kucing itu ada yang dislike. Makanya sebagus-bagus kita itu tetap pasti ada netizen, hate comment kayak mungkin gitu. entah Jadi itu nggak suka, entah itu apa, kan kita nggak tahu ya. Benar. Mungkin nggak suka sih. Iya, mungkin nggak suka hewan kucing mungkin ya. Mungkin ada trauma sendiri dengan kucing. Benar. Jadi makanya kayak Iya. Oke. Menurut Mas Norman, menjadi konten kreator sekarang itu menjanjikan apa enggak? Nah, kalau di era sekarang itu sangat menjanjikan. Karena apa? Satu, sekarang kan TV itu kan, tahu nggak sih, TV kan sekarang udah banyak beberapa yang siarannya gitu-gitu aja. Iya. Jadi orang-orang kan mesti lebih update-nya tuh lebih update di sosial media sekarang. Kayak bikin ini aja, kayak misalnya apapun yang kita bikin apa, pasti selalu naik, selalu viral. Apalagi kan di platform zaman sekarang yang lagi naik-naiknya kan TikTok. Ya. Ngerti nggak sih? Ya. Gitu. Ya, jadi memang apa namanya udah ini ya, udah zamannya juga ya. Iya, zamannya tuh apa-apa diviralin, kayak misalnya masalah dikit video langsung viral. Benar Betul sih. sekali. Kalau dibandingin ini Mas, deh ya, disuruh menjadi konten kreator atau bekerja apa ya? Yang tadi hotel mungkin. Hotel atau bank atau yang lainnya iya. mungkin. Lebih milih yang mana? Konten kreator jujur. Oke. Kenapa? Berarti enggak apa ini kerja di hotel jelek gitu maksudnya. Bukan jelek, karena aku udah Menjebak sekali ya pertanyaan. bukan jelek ya. Biasanya kayak gitu podcast. Iya. bukan jelek. Maksud aku itu apa ya? Soalnya aku karena udah masuk di bidang konten kreator, terus kalau aku balik lagi ke kerjaan itu kayaknya ya Allah, kok aku aja konten kreator udah dapat segini. Nah, sedangkan kalau di hotel kan kayak kerja 8 jam. Karena aku udah pernah ngerasain yang namanya ya nggak susah-susah juga, tapi termasuk ya udah bekerja ikut orang tuh gimana, apalagi kayak sebagai budak corporate gitu. Iya sih. Iya, memang. Gitu. Berarti mulai kerja itu kamu kelas berapa berarti? SMA? Ya pas mau jadi selesai magang itu aku ngambil kerjaan, tapi kerjanya tuh yang misalnya ambil hari Sabtu Minggu, kayak kan casual namanya sebutnya casual, jadi kerjanya tuh kayak dibutuhkan gitu loh. Oh iya. Terus kalau misalnya kayak waktunya jam sekolah ya aku kayak masuknya pulang sekolah Mbak kalau bisa gitu. Iya, berarti perkiraan sekitar umur 17-an? No, enggak, aku pokoknya 18 apa 19 aku lupa ya. 18 tahun udah mulai kerja. Ya kurang lebih gitu ya, lupa aku, saya 2000 kan aku magang 2018. Dulu aku sempat kerja terus habis itu langsung magang. Habis magang tuh 19 berarti
berapa ya? 18 kayaknya. 18 ya, lupa. Iya, 18 lah. 18. Oh, 18 tahun ya. Padahal Torik naik haji 2 bulan loh. itu beda nasib ya, Kak. Kalau itu udah emang Iya. Cipung 0 bulan saja sudah kaya loh. Benar. Iya, udah tabungannya 150 juta ya. Ya, Tapi ya, Mas, bukannya menjadi konten kreator itu ada risiko juga ya. Benar. Maksudnya kan kalau semisal ya kita andai-andaikan saja. Benar. Semisal di hotel tadi sampai 10 tahun kan pasti ada kenaikan gaji terus Iya, iya. yang nggak mungkin kehilangan kecuali kayak Covid kemarin ya. Benar. Menjadi konten kreator kan ada masanya lah. Hmm. Kalau misalnya ini jangan sampai tapi Mas. Jangan sampai. Iya, jangan sampai Mas dong. normanya sampai nggak laku. Apakah mau kerja lagi apa gimana gitu? Ya mungkin dua pilihan itu, entah itu antara kerja lagi atau enggak bikin sesuatu hal ide-ide yang baru. Gitu sih. Kata-kata lain aja selain iri bilang gitu. Nah, ya mungkin ada yang baru kita nggak tahu. Lebih inovasi lah ya. berarti. Iya. Inovasi kata ya. Banyak sering ini sih kayak cari-cari referensi konten apa nih yang baru, apa yang baru. Jadi Iya. nah itu kadang kita tiba-tiba ada yang keluar di otak tuh apa gitu. Di pikiran tuh apa? Oh, ini gitu. Nah kan melakukan gitu kan sesuatu hal yang secara spontan. Uhuy. Ini anak lama ini. Lama. Terus saya penasaran sama kaosnya, Mas. Oh iya. Kok sepede itu ya? Biasanya ya kaos itu fotonya itu politikus. Politikus ya? Biasanya politikus. Nah, ini bukan politikus. Tapi dia sendiri. Iya. Coba lihatin teman-teman ya, coba lah gitu. Iya. Itu foto sendiri ini kenapa kok bisa gitu? Apa mau nyalon wali kota ya katanya? Oh enggak dong. Apa bupati? Aduh, apa jadi wakil DPR? Iya. Nggak bercanda ya guys. Ini aku waktu itu kaos ini di endorse gitu. Oh. Di endorse. Terus kan cari desain apa ya? Terus karena ada aplikasi di iPhone tuh yang bikin gini loh. Jadi ya udahlah aku kumpulin fotoku. Terus yaudah jadilah baju gini. Awalnya tuh lihat di Pinterest yang tahu nggak sih yang kayak idol yang rapper cewek yang kayak Nicki Minaj, Cardi B. Nah itu kan ada dong yang di Pinterest yang gambarnya dia tuh selfie. Nah terus aku akhirnya untunglah aku kebetulan download aplikasi itu yang bukan Pinterest adalah namanya itu Dashcam atau masa lupa aku ya. Boleh nyebut nggak sih? Boleh. Ya. Nah itu ya udah akhirnya aku ini gabungin aja gitu. Jadilah seperti ini. Waduh, iya, Norman sekali ya. Iya. Norman sekali. Apalagi itu dijual di Matahari katanya. Oh enggak. Tapi kayak bikin ini clothing brand kayak rencananya. Enggak tahu deh. Apalagi tadi ada di bajunya ada yang seperti Awkarin. Iya, benar. Oh iya, Mana ya? Hah? Ya itu. Oh, iya. Itu kamu. Aku. Asli sumpah. Itu pas nyopet di mana? Enggak. Di pasar maling ya. Wonokromo. Iya, dekatnya Wonokromo. Belakang DTC. Iya tahu banget sih kalau misalnya Surabaya Sidoarjo ya. Iya. Wah, berarti Katanya pernah jualan di sana ya? Jualan apa ini maksudnya? atau ambil di sana? Oh enggak. Enggak dong, enggak mungkin. Ambil di sana di sablon sendiri. Iya, betul. Iya. Itu ini kan berarti topeng maling kan? Iya, topeng maling. Jadi aku foto Punya? ada di rumah tapi pinjam temen sih. Oke, topeng maling. Oke. Bagus sih topeng malingnya. Di keranjang kuning ya. Bagi kalian yang berminat ada di keranjang kuning ini ya. Iya. Ini apa brandnya? Endorse apa? Aduh. Ini ada di belakangnya nih apa ya? Simpatik. Waduh. Wah, parah. Oh, maksudnya boleh nggak sih aku ngomong di boleh ya? Boleh. Namanya simpati konveksi. Simpati konveksi. Simpati konveksi di mana dia? Itu kalau nggak salah di Bangah. Bangah itu yang ini loh, yang akan mau ke mana sih? Waru apa? Sukodono nggak tahu. Pokoknya itu loh yang Bundaran Sidoarjo. Aloha. Bundaran Aloha itu kan ada gang belok kiri itu loh. Untuk simpati koleksi. Konveksi. ada belakangnya. Simpati collection mungkin bisa Konveksi ya, simpati konveksi.
itu bisa collab sama kita ya. Iya. Kita juga butuh kaos-kaos bagus. Nah, nanti kita tulis di sini Simpati Konveksi. Iya. OPS dan Kreatifin Indonesia, Oke. gitu ya. Ya, saya ingin memajang foto saya di sini. Iya, foto kita juga di sini nih semuanya. Iya. Oke. Terus ada cara khusus nggak untuk fans biar gak kabur? Maksudnya follower kita Iya. apa? Kenapa? Ada cara khusus agar follower Mas Norman ini tidak kabur. Soalnya kan kalau sorry ya, kalau dibilang kan jagonya ini saja, Ya. pindah yang lain Atau gini maksudnya, Norman kan pasti kan banyak hate comment gitu ya. Tapi pasti kan followers itu adalah aset buat Norman gitu kan. Nah, gimana caranya followers si Norman ini tetap sama Norman terus gitu, nggak sampai pindah. nggak sampai pindah Atau kayak- unfollow. Iya, sampai unfollow. Nah, untuk treatmentnya itu gimana kalau misalnya Norman itu? Pokoknya ini sih syaratnya tuh kalau biar nggak kelihatan kayak redup ya. Sering-sering konsisten konten yang ide-ide apa yang baru yang bagus gitu kan. Gitu. Kayak lihat kadang aku kan mesti walaupun gimana pun juga ya head comment aku selalu baca-baca kayak ada yang bagus nih. Oh, kayaknya nih ada nih komen yang bagus terus yaudah akhirnya aku langsung ini kayaknya ini salah satu jadi bahan konten bagus nih, oke lah kayak misalnya Kak cobain makanan ini atau enggak Kak coba bikin ini dong, terus ada yang misalnya yang yang komentarnya yang angkat pasir itu loh, nah itu aku langsung bales terus aku kayak bikin kegiatan, nah itu yang mukanya kayak apa? Mukanya itu loh yang pas di Jatimpak itu, tau gak? oh iya yang Mukanya kayak musang. iya nah jadi si Norman ini ada yang komen, Kak mukanya kayak musang gitu. jadi ya udah langsung aku ini food sama musangnya ada yang mirip nggak gitu, bahkan nggak gitu. Iya. Bahkan head comment itu bisa menjadi inspirasi konten. Ya itu bagusnya Norman itu ya. Ini bisa dicontoh ya. Jadi bukan berarti head comment itu dihapus atau sampai masuk hati ya. Jadi buat konten lagi. Jadi ada bahan konten lagi nih. Iya. Ada bahan konten lagi apa nih? Gitu. Iya. Kita capek-capek mikir, ternyata ada yang bantuin. Iya. Itu head comment juga termasuk salah satu ini ide-ide cemerlang sih. Iya, betul. Jadi mukanya Norman kayak sampah. Ya langsung kayak ya cara mengelola sampah gitu langsung ya nggak sih? Iya, ini Norman udah hal biasa kayak gitu. Aku sukanya Norman kayak gitu. Keren deh. Oke. Sekalian aja langsung jebuk aja sekalian. Tuh. Kalau panutan tadi kan panutan atau idola tadi kan Audarin. Ada nggak lainnya itu? Kalau yang lain sih kalau konten makanan ada One Bites. Tahu nggak sih yang cewek yang Ya, itu bagus banget. dia kan kayak dari segi nge-shootnya tuh pinter banget kayak set terus ada efek-efek soundnya itu aku suka sih. Aku lagi kayak belajar dari dia gimana gitu. Itu pakai yang itu kan, pakai iPhone yang sinematik itu kan. Gak tau dia katanya pakai kamera deh kalau nggak salah. Ada yang fotografernya tergantung kalau dia pakai videografer otomatis dia ngerti gitu. Iya, soalnya terlalu bagus untuk iPhone. Kayaknya iya, aku juga mikir ini iPhone bukan dia gitu ya. Kayak kamera sih terus ngeditnya juga lebih ke pro kayaknya ya. Iya, bagus sih dia. Ada tuh. Sama Ria SW aku suka banget. Tadi tuh tahu nggak? Nah itu aku suka banget nontonnya, kadang nonton sampai habis karena dia tuh nge-review makanan nggak cuman sembarangan. Jadi dia tuh review makanan sambil ada explore jalan-jalannya. Nah itu yang paling aku suka gitu. Gak cuman kayak kayak misalnya ya reviewnya cuman enak banget, ini doang. Tapi dia kayak karena entah itu ada ingredientsnya dia apa, dia pokoknya intinya menjelaskan sedetail mungkin lah dari segi makanan itu gitu. Itu oke. Berarti sekarang fokusnya ada di review makanan. Review makanan dulu sih sementara. Review makanan ada di IG sama TikTok. Cuma itu saja. Cuman naik-naiknya di IG sih. Oh, di IG. Iya. Berarti TikTok jelek. Bukan jelek maksudnya ya, bukan jelek sih maksudku itu. Iya. Gimana ya jelasinnya ya bingung deh. Ya TikTok juga aku upload gitu. Cuman ya jelek. Followersnya followersnya naik. Tapi aku di akun kedua lagi. Ada second account. Iya. Di mana IG? TikTok. Berarti TikTok jelek sampai Nama ke akun gitu. ikonnya apa?
Hello Eerie Peoples. Nah. Oh, itu nama akunnya? Iya, Hello Eerie Peoples. Asli? Asli, sumpah. Karena aku openingnya Hello Eerie Peoples. Nah, sobat Eerie Peoples. Nah, itu kalau aku ngomong kayak gitu, oh berarti lagi review ini gitu. Bagus tuh buat kayak WA channel, tau gak sih? Iya, Nah, WA channel itu bagus. Jadi kamu ada kayak WA channel itu orang-orang bisa ngelihat up to date dari Norman Iskandar gitu. Bagus kan? Gak tau ya mau join atau enggak. Kadang kalau bikin kadang gak ada yang join kan. Ya. Aku makanya bingung kalau pengen bikin channel gitu. Gak apa-apa, yang penting keluarga dulu masukin. Ayah, ibu, kakak, adik. Ya, semuanya aja satu keluarga. Kakek, nenek ya. Terus gak kepikiran untuk buat channel YouTube. Nah, ya. Aku dulu pernah bikin. Iya. Terus aku udah lama ya, tapi itu 2018 terus 19 lupa. Nah, itu tuh aku waktu buka, ini kenapa viewsnya naik, dan itu pun netizen TikTok masuk ke situ semua, komen gila. Yang dibilang, "Ini yang apa sih namanya yang VTuber itu apa?" Oh, VTuber. VTuber itu apa sih? Siapa sih namanya? Gue lupa. Banyak lah. VTuber aku belum. Kalau VTuber itu kayak kita live streaming tapi dalam bentuk anime. Oh, itu VTuber. Tapi yang tampil bukan kita, kayak karakternya. Oke. Itu aku dimirip-miripin sama itu yang VTuber itu. Padahal nggak tahu itu siapa. Aku nggak kenal loh, sumpah. Itu. Terus sekarang nggak kepingin meneruskan YouTube-nya? Kayaknya rencananya sih YouTube Short ya. Short aja. Short kan juga lagi baru ya itu ya. Iya. Mungkin tak coba deh. Aku belum explore juga, makanya sementara ini kayaknya IG TikTok dulu deh. Sama Twitter udah pro katanya. Twitter apa ya? Oh, ikut pro. Twitter. Twitter Pro itu apa ya? Saya ada akun Twitter. Oh, aku kalau akun Twitter alter sih. Jangan dong, jangan di-spill dong. Beda, itu khusus. Beda. Khusus kerjaan. Bukan, khusus. Khusus lah. Khusus lah itu. Pribadi jangan Iya, aku jadi cuma punya IG TikTok aja udah. Untuk tahu politik lah ya katanya. Iya, Ya, ikut politik. Politik sama hashtag. Hashtag ini ya yang... Apa nih? Jangan ya, ini 18 plus. Astagfirullah. Enggak bercanda, enggak. Oke. Tolong editor, muka saya di blur ya. Ya, tolong nanti disensor ya, tit gitu. Oke. Terus ada nasihat khusus untuk para anak muda sekarang yang ingin menjadi konten kreator. Nah, jadi kan sekarang mungkin milenial atau bukan milenial, apa Gen Z atau di bawahnya Gen Z, Gen Alpha. Itu mungkin kan banyak banget yang pengen jadi konten kreator ya. Betul, nah, betul. apa nih seorang Norman ya pastinya paling suka banget Norman ini cara mentreatment netizen dia apa yang hate komen itu jadi konten. Nah, ini gimana tanggapan atau nasihat mungkin untuk Norman dari Norman untuk Gen Alpha yang pengen buat konten. Silakan ya. Mungkin pesan aku ya teruslah berkarya, teruslah untuk cari-cari ide, dan itu pun apalagi kan di zaman sekarang tuh konten kreator tuh udah menjanjikan ya, ada yang bilang menjanjikan. Jadi teruslah berkarya kreatif dan jangan sampai kayak ada beberapa nih plagiat, jangan sampai plagiat. Iya. Itu nggak baik banget, apalagi yang niruin skrip VO. Siapa ya? Gak tahu. Pokoknya teruslah berkarya kreatif, terus juga sering-sering lihat referensi aja gitu. Benar. Referensi yang banyak ya. Iya, referensi banyak. Jadi kalau bisa lihat dari audiensnya tuh apa. Nah itu pokoknya intinya ini sih konsisten tuh penting, karena kalau kalian nggak konsisten itu bakal gampang nurun banget. Nurun insight, nurun ini juga itu. Oke. Meskipun tidak ada yang menonton tetap konsisten. Iya, konsisten. Tetap buat konten. Sip. Terus saya penasaran lagi nih. Oke. Review makanan. Ya. Itu ada timnya apa sendiri? Nah, itu. Aku kadang dulu kalau waktu itu kan aku ngajak temen sih, kayak misalnya kayak visitnya bareng, ganti-gantian switch. Oh iya, ya ganti-gantian lah. Berarti sesama influencer berarti ya? Iya. Tapi kalau sekarang karena ya akhirnya aku cuma ngajak adik aku. Soalnya aku waktu itu adik aku kan pernah aku ajak visit ya di salah satu wisata di Malang ya. Tuh shootnya ternyata juga bagus. Oh ya udah, aku berarti langsung ngajak adik aku aja. Adik beneran maksudnya adik? Iya, adik kandung. Oh, adik kandung. Adikku ya udah akhirnya sampai di situ aku ya sengaja adikku aja gitu. Kalau boleh tahu berapa bersaudara? Aku 4.
4 bersaudara. Iya. Norman kelima. Enggak, keempat dong. Oh, keempat. Keempat. Iya, ketiga. Keempat ada adiknya. Gimana ini? Enggak, aslinya tuh 5. Keempat ada adiknya, iya. Aslinya tuh 5. Oh, 5. Cuman kan masku udah nggak ada, jadinya pas saudara aku oke. anak ketiga, adikku terakhir, keempat gitu. Oke. Apakah adiknya kalau diajak dikasih fee? Jangan-jangan menjadi Oh, budak. iya. Enggak dong. Oh enggak, dia malah gini bilangnya. Nanti ngajak aku kasih uang lah buat jajan, iya gitu. Tak kasih gitu. Berapa? 2000? Enggak dong, mungkin. Adiknya umur berapa? Adik aku SMP. Oh, SMP. Kelahiran 2009. Cowok cewek? Cowok. Oh, cowok. Oke, Iya. cukup oke. Aman. Calon-calon konten kreator selanjutnya. Iya, tapi kalau Tapi adikku mintanya ini sih, jadi tentara sih. Oh. Ikut papaku kan angkatan darat. bentar, ayahnya Norman itu angkatan darat. Iya. Gila. Ini jadi headline bagus. Iya, Ini. bagus. Anak tentara. Anak. Nanti kita pikirin. Anak tentara jadi gitu. Iya. Bagus. Oh, berarti ayah tentara. Iya. Apa sampai sekarang masih aktif? Apa sudah pensiun apa? Sudah pensiun sekarang. Oh, sudah pensiun. Udah lama sih nggak tahu. Oh, kok bisa nggak tahu? Kan pensiunnya aku nggak tahu. Oh. Iya, jadi ya udah gitu. Oke. Ya intinya udah selesai lah Ya ya. udah selesai. Iya. Tapi kan tetap tentara ya maksudnya. Iya, Anak tentara, ya. iya Iya. tetap. Profesinya tentara, Iya, tetap. iya. Terus kenapa nggak kepingin jadi tentara? Nah, juga? itu dia. Karena aku minus. Hah? Minus Oh, mata. minus mata. Nggak boleh? Oh, iya, Nggak boleh dong. Soalnya kalau tentara tuh nggak boleh. Pokoknya matanya harus sehat. Karena kan itu juga ngaruh kalau misalnya kita Nembak. perang. Iya, kan ada tuh kayak tes perang, itu tes kayak nembak. Iya. Ya. Emang pernah masuk? Maksudnya pernah nyoba ikut? Enggak sih. Ada niatan nggak enggaknya tuh aku pengen daftar. Gitu. Enggak, soalnya ya itu tadi resiko itu tadi Oh, loh. berarti dari kualifikasinya aja ya. Iya. Karena ini udah nggak sesuai, ngapain aku daftar gitu ya. Iya, terus juga aku kan pernah ikut paskib ya dulu SMP tapi Paskibra. ya dulu tapi paskib yang kayak lomba-lomba PBB Iya, segala macam. Nah, kan terus ya udah itu kan ambil yang karena kan itu ada binsik ya, bina fisik ya apa namanya. Iya. Nah, itu aku pernah ikut. Ya udah. Karena melatih fisik juga tuh. Kenapa sekarang nggak ingin melatih? Karena makan nggak ada waktu juga ya, saya ya itu ngedit gitu. Iya. Katanya tahun depan daftar tentara ya? Nggak bisa dong, maksimal umurnya 23 tahun. Oh, maksimal 23. Sekarang 35. Oh enggak dong, enggak. maksimal itu nggak, maksimal umur itu kan 21 apa 22 ya, 23 lupa aku, pokoknya itu maksimalnya segitu kan. Jadi udah nggak bisa. Oke. Sip. Kalau ayahnya tadi tentara. Iya. Ya, tapi pas besarnya bukan tentara. Iya. Saya penasaran, kecilnya itu cita-citanya apa? Nah, cita-citanya Norman ini apa? Apakah langsung aku pengen jadi Influencer Oh enggak, kalau cita-cita aku lupa ya, nggak kepikiran juga. atau enggak? enggak, maksudnya Sama ketika ditanya SD, TK SMP, itu loh. Kamu pasti ditanya lah, nggak mungkin gurunya nggak nanya. Ditanya sih dulu itu, dulu itu sempat mau jadi ini sih ngikut papa sebenarnya. Tentara. Oh, berarti emang ya. Cuman nggak bisa ya sudah, kayaknya apalah ya usaha-usaha apa yang bisa bikin sukses gitu. Itu aja sih. Oke. Sip. Mantap. Sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi banget ya Norman. Apalagi Mas Norman tadi menghadapi head comment yang sangat Benar. Walaupun kita ngelihat Norman ini mungkin dijatuhkan, Iya. banyak hate, tapi tetap belum mandi. Oh, meskipun kuli-kuli kan juga belum mandi. Oh, iya. Kan, jadi kan tapi tetap kerja keras ya nggak sih? Benar. Jangan salah. Oh, iya. berarti yang mandi ini nggak kerja keras. Gitu. Iya. Seperti Mas Sam ini ya. Iya, oke. Kan kerja keras kan pasti tangannya kotor. Nggak tahu kalau tangannya bersih kerja apa ya tuh? Kok bisa dapat uang? Oh iya. Cuci tangan. Saya nggak ikut-ikut. Canda ya guys, ya ampun nggak maksud apa-apa kok. Oke. Terakhir. Pesan untuk para penonton Penontonnya. Penonton. yang nanti nonton Mas Norman di Iya, YouTube nanti. Mungkin Pastinya kan dari IG-nya Norman ini nanti pasti akan nonton podcast ini. Nah, apa pesan Norman untuk netizen? Iya. Gitu. menurut aku sih
pesan aku ya, kalian itu ya nggak masalah sih komen-komen, cuman kan ya lebih baik kalian itu dekat secara langsungnya aja dulu. Jangan langsung nge-hate gitu aja, karena kan dunia sosial media sama dunia nyata itu berbeda. Jadi jangan pernah menilai buruk gitu, karena nggak semuanya itu buruk, nggak selamanya buruk juga. Pasti semuanya pasti punya masa lalu yang buruk juga. Gitu. Karena setiap orang tuh punya masa lalu, jadi jangan dijadikan buat bahan bulian, tapi jadikan sebuah pengalaman dan cerita gitu. Karena kita kan kedepannya nggak akan pernah tahu, dia nggak selamanya buruk juga gitu. Benar. Sangat dalam sekali. Dalam sekali pesannya. Saya sampai ingin menangis. Iya. Ada tisu. Aku sampai pengen mandi. Oh ya. Minimal mandi dulu lah ya. Iya, minimal mandi dulu. Oke, bisa jadi jargon baru itu. Iya benar, minimal mandi dulu. Iya, minimal mandi dulu lah ya. Oke. Awalnya maghrib banget. Oke, terima kasih Mas Norman telah hadir di OPS TV kami, di acara juga. podcast kami. Ini pertama kali loh aku podcast. Perdana. Oke, berarti view-nya harus jutaan. Amin. Bismillah lah ya. Oke Mas, terima kasih, semoga sehat selalu, karirnya tambah sukses. Amin. Makasih juga udah diundang di sini Sama-sama, juga. Ya ampun, aku kayak seneng banget. Iya, karena biar orang tuh tahu gitu loh. Nanti pasti kita akan undang lagi. Oke. Mengulik apa ini? Kita akan undang Norman lagi kalau udah punya cucu 2. Wow. Cucu 2 jauh banget ya. Iya. Mungkin itu aja ya yang dari Norman ya. Terima kasih Norman udah datang, dan makasih juga. Sama-sama, terima kasih, dan jangan lupa teman-teman, buat teman-teman ya, jangan lupa kalau misalnya buat konten ya, hate komen itu jangan sampai dibawa ke hati, tapi itu bisa jadi inovasi atau buatan konten lagi. Mungkin itu aja kita dari OPS TV, dari Mas Dio dan tim, dan juga Creative in Indonesia, Hisham, dan juga narasumber kita Norman. Terima kasih udah datang. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Thank you. Dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.